Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Anna Allah ya'ali darajatihim wal jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa fa'ali barakatihim في الدين والدنيا والآخرة وجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة ثم الفارس الكتاب السيد أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي ثم إلى سيد الشريف أحمد الدسوقي ثم إلى حضرة الوهاب عبد الله المحسن العطاس نفعنا الله بهم بعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما والتعليما والتذكرا والتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثة على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية صلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqol. Kemarin kita sudah membaca tentang muqaddimah kitab yang disampaikan oleh Imam Ahmad Ad-Dasuqi. Beliau membuka kitab ini dengan pesan yang sangat penting untuk kita, bahwa di akhir zaman ini tidak ada hal lain yang patut untuk lebih diperhatikan kecuali berpegang kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk mengetahui akidah, maka kita harus belajar tentang ilmu kalam. Karena akidah ini bukan sesuatu yang dibuat oleh ulama. Akidah ini ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Artinya, mana sih yang harus saya yakini dalam agama? Yang harus diyakini dalam agama itu yang membuat bukan ulama, tapi langsung dari Allah dan
Rasul menetapkan ini loh yang harus kamu imani, ini kamu imani, ini kamu imani. Ini Allah langsung yang menetapkannya, bukan karangannya ulama, bukan. Nah terus tugasnya ilmu kalam itu apa? Ilmu tauhid. Tugasnya ilmu kalam itu bagaimana kita mengetahui kebenaran tentang apa yang harus kita yakini, bahwa apa yang diperintahkan Allah untuk diyakini itu hal yang benar, bukan yang penting saya yakin. Di dalam agama yang lain, ketika ada perintah untuk meyakini, kamu yang dituntut untuk yakin saja tanpa mengetahui kebenaran yang harus kamu yakini. Maka dalam agama Islam kita dituntut oleh para ulama kita untuk mengetahui benarnya apa yang harus kita yakini. Nah, untuk mengetahui benarnya itu butuh ilmu. Untuk punya akidah yang kokoh, akidah yang kuat itu butuh sebuah ilmu. Maka ilmunya namanya ilmu tauhid atau ilmu kalam. Jadi seseorang itu di zaman sekarang itu wajib ngaji ilmu kalam, karena ini berkaitan sama akidah, sama keyakinan. Ilmu kalam itu musuhnya semua kelompok-kelompok batilah. Itu musuhnya ilmu kalam. Kalau sama ilmu kalam mereka bermusuhan. Kenapa? Dengan adanya ilmu kalam, apa yang mereka jajakkan, apa yang mereka tawarkan nggak laku semuanya. Karena kita jadi mengetahui sebuah kebenaran yang namanya pluralisme, yang namanya apa? Liberalisme. Semua itu ditawarkan kepada kita semua. Wah, kamu orang Islam harus begini. Maka semua itu bisa dibatalkan dengan ilmu kalam. Maka mereka musuh sekali sama ilmu kalam. Banyak diceritakan seseorang yang hafal Al-Quran tiba-tiba keluar dari agama Islam. Banyak yang anaknya kiai, tiap hari tinggal di masjid, lingkungannya lingkungan orang-orang ulama, tapi dia bingung mau ibadah ini ngapain. Kenapa saya harus sholat? Kenapa saya harus menyembah Allah? Kenapa Allah harus Tuhan? Kenapa nggak yang lain aja? Bingung. Anaknya kiai, hafal Al-Quran. Ketika akidah seseorang bermasalah, ketika keyakinannya bermasalah, jalan keluarnya bukan ibadah, jalan keluarnya bukan zikir, bukan ziarah kubur, jalan keluarnya ngaji ilmu tauhid. Maka itu jalan keluar untuk akidah kamu yang sedang punya penyakit. Hati kamu yang sedang kebingungan, orang yang sedang galau, nggak tahu harus bagaimana, kenapa saya beragama, walaupun kamu tiap hari ngerjain sholat, kamu zikir, kamu baca Quran, kamu hafal Quran sekalipun, kalau kamu nggak pernah ngasih ilmu akidah, nggak akan jadi solusi. Hati kamu tetap dalam kebimbangan, mau ngapain saya begini? Ngapain saya begini? Monoton begitu aja dalam kejenuhan, kebimbangan, kebingungan. Tapi orang yang sudah ngaji ilmu tauhid, dia nggak akan pernah bimbang lagi. Kenapa? Karena dia tahu kebenarannya. Memang Allah itu Tuhan. Saya ini hamba yang berhak untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Allah berhak untuk disembah. Karena punya kebenaran itu. Hingga kamu akan jadi orang yang tekun dalam ibadah, jadi orang yang tenang dalam ibadah, yang mantap dalam ibadah. Kenapa? Karena punya keyakinan yang benar, punya keyakinan yang lurus gitu. Ada orang hatinya lagi bingung, disuruh ziarah kubur. Ada orang hatinya lagi bimbang, suruh baca Quran. Hatinya lagi gelisah, suruh sholat. Bukan nggak baik, bukan, itu semua baik, tapi bukan obatnya, bukan. Kamu sakit perut, obatnya Panadol.
Panadol itu baik enggak? Baik, tapi bukan untuk sakit perut. Itu loh maksudnya. Jadi orang yang nggak ngerti ilmu akidah, selamanya dia beragama akan dalam kebimbangan. Kenapa saya harus begini? Kenapa saya harus begini? Kenapa nggak begitu? Kenapa nggak begono? Hingga selalu membanding-bandingin dengan agama lain. Kenapa di sana kok enak, di sini enggak? Kenapa kok berat? Kenapa? Ini hati kamu berpenyakit namanya. Nah, hati yang berpenyakit obatnya nggak ada yang lain, cuma satu, yaitu belajar ilmu kalam, belajar ilmu tauhid. Lah itu ada orang yang takut berobat. Ada kan orang yang takut disuntik, ada ya. Udah saya sakit biarin lah daripada disuntik saya. Mendingan sakit gua rasain dah daripada disuntik. Lah, resikonya apa ngaji ilmu kalam? Resikonya ngaji ilmu kalam, kamu mendapatkan banyak cemoohan. Ilmu omong-omong apa sih, ngomong doang ilmunya. Nggak ada hadisnya, nggak ada Qur'annya. Ilmu apa itu? Asumsi dianggapnya, bukan hal-hal yang punya Quran, punya hadis. Memang ilmu kalam itu murni mengandalkan akal. Bagaimana kita menemukan kebenaran dengan akal kita, hingga hati itu bisa mantap untuk memahami sesuatu. Nah, kalau masih pakai dalilnya Al-Quran, dalilnya hadis, masih katanya lagi. Justru kita ini ngaji mau membenarkan itu semua. Setelah akal kamu lurus, nanti cocok. Oh iya, ini cocok sama kalamnya Quran yang begini, cocok sama kalamnya ini, gitu loh. Makanya ilmu-ilmu kalam itu, ilmu tauhid khususnya ini di Indonesia ini udah semakin sedikit orang yang mempelajari. Ada yang salah ngomong bisa musik atau ngambil. Apanya? Kalau ngaji ilmu tauhid salah ngomong bisa musik atau ngambil. Tapi kalau ngaji sini salah sekali dosa. Kalau nggak ngaji, kalau ngaji musyrik. Kalau nggak ngaji aman gitu. Jadi kamu ini kan beragama dari kecil. Terus caranya kamu mengetahui kebenaran yang kamu yakini, nggak ada cara lain kecuali ngaji. Ini yang saya yakin ini benar atau enggak? Caranya bukan pokoknya zikir aja terus juga mantep kamu tahu, nggak bakal tahu enggak? Apa yang kamu yakini, kamu pengen tahu kebenarannya, itu nggak bisa dengan zikir, nggak bisa dengan rotipan, maulidan, nggak bisa, itu bukan solusinya, bukan. Itu semua amalannya orang yang sudah mantap akidahnya, baru itu punya amalan itu. Dia akan giat maulid, akan giat rotib, akan giat ngaji hadis, ngaji tafsir, akan giat ngelakuin zikir, mau ziarah kubur, akan rajin dia ketika hatinya sudah mantap pada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah ini belum sampai pada mengetahui kebenarannya, dia dalam keraguan, dalam kebimbangan. Suruh zikir, suruh sholat, suruh baca banyak Quran. Yang sudah, pokoknya yang sering-sering baca Quran itu obatnya tatmainul qulub, obatnya hati. Pokoknya kamu akan tenang kalau baca Quran. Ini hafal Quran keluar Islam, coba. Kurang apa ente? Ada kan beritanya? Orang hafal Quran keluar dari agama Islam, coba. Tuh. Apa enggak? Apa yang kurang juga? Apa yang kurang juga? Quran memberitakan semuanya, berita ini ada berita. Kok ini yang sudah hafal 30 juz malah keluar agama Islam? Karena dia nggak pernah ngaji ilmu tauhid, nggak pernah ngaji ilmu akidah, nggak pernah ngaji ilmu kalam, hingga di hatinya nggak terisi kemantapan tentang ketuhanannya Allah.
kenabian Nabi Muhammad, benarnya semua akidah, benarnya petunjuk Al-Quran. Muncul lagi sekarang itu si yang lagi viral, Panji siapa? Yang streaming yang main apa sih? Main Strea apa sih? Panji Notonegoro. Panji siapa? Komika ya. Kenapa mukjizat Nabi Muhammad itu Al-Quran? Lebih hebat mukjizatnya nabi-nabi yang lain. Mukjizat Nabi nggak sehebat nabi-nabi yang lain. Nabi yang lain bisa belah lautan, menghidupkan orang mati, terbang pakai angin, dibakar nggak mempan. Rasulullah mukjizat cuman buku, nggak ada hebat-hebatnya. Saking nggak ngerti tentang agama gitu. Nggak ngerti tentang akidah. Justru Quran itu mukjizat yang paling dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Nabi paling bangga dengan mukjizat Al-Quran. Padahal beliau punya mukjizat yang lain, belah rembulan. Ada Nabi yang pernah belah rembulan. Paling lautan yang dibelah, Rasulullah belah bulan. Nggak tanggung-tanggung, ini bukan lautan lagi. Bulan dibelah. Apa nggak hebat bagaimana? Tapi itu nggak dibanggakan. Yang dibanggakan adalah Al-Quran. Kenapa? Ketika orang akalnya lurus, baru akan tahu, ini kebenaran. Akalnya dulu dibenerin, bukan Quran dipegang duluan. Kalau Quran dipegang duluan, akal nggak diberesin, jadinya Wahabi nanti kamu. Jadinya berpegang pada teks-teks yang ada, tanpa memahami apa yang ada di dalamnya secara sebenarnya. Jadi penting ya, kita ngaji ilmu ini penting. Nah, Indonesia ini nggak banyak orang yang ngaji ilmu ini. Kenapa? Kok beda seperti di Iran, di Irak, di Yordan, di Mesir, di Turki? Kok mereka banyak ngaji ilmu ini? Di Afrika apalagi? Karena kiblatnya orang Indonesia ini itu rata-rata dari Mekah, Madinah. Mekah, Madinah itu sejak awal isinya hanya Quran hadis. Di situ ilmu kalam kalah sinarnya dengan Quran dan hadis. Kenapa? Karena Quran hadis dari sana asalnya. Gitu. Jadi rata-rata orang saya Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis. Orang Indonesia rata-rata berguru sama orang Mekah. Ketika kembali bawanya apa? Ya, Quran hadis. Orang Hadramut ngajinya di mana? Mekah, Madinah. Pulang bawanya apa? Quran hadis. Indonesia nggak ke Mekah, ke Hadramut. Pulang bawanya apa? Quran hadis lagi gitu. Jadi ini tiga lingkaran yang sama nih. Mekah, Madinah, Hadramut, Indonesia. Nah, ketika kamu ke dunia yang lain, ke Irak, Maroko, maka di situ penuh dengan ilmu kalam. Nggak hanya mempelajari ilmu hadis, tapi ilmu kalam dipelajari dengan jelas. Kenapa? Karena yang mereka butuhkan bukan Quran hadis. Mereka butuh ilmu kalam. Makanya sejak zaman Nabi, ketika ada orang-orang Yaman yang datang, kata Nabi, ini orang-orang yang cerdas. Sejak awal Nabi sudah memuji-muji orang-orang dari negeri Yaman, di antaranya yang datang seperti kelompok-kelompoknya apa? Abu Musa al-Ash'ari. Artinya orang-orang yang masa itu datang sudah punya akal yang cerdas, yang datang sudah bisa membenarkan apa yang diomong oleh Rasulullah. Nah, kalau kita sekarang ini kok pegangannya hanya Quran dan hadis, tanpa ngerti ilmu kalam, tanpa ngerti ilmu tauhid, maka
itu nggak akan bisa mengobati apa yang menjadi keraguan yang ada di hati kamu. Tapi saya mantep Beb sama akidah saya. Saya nggak cerita kamu mantep. Kalau cuma di hati kamu mantep, orang Kristen juga mantep, orang Buddha juga mantep. Buktinya mereka nggak mau pindah agama lain. Orang Yahudi apalagi mantep, Kristen mantep. Tapi yang kita pentingkan bukan mantepnya, itu yang kamu yakini benar apa enggak. Kita mau mencari kebenaran apa yang saya yakini gitu loh. Hingga ketika kamu tahu oh ini benarnya, kemantepan kamu bisa kamu pertahankan. Nah, kenapa ada orang-orang yang nggak mau pindah agama? Karena dia merasa mantep sudah cukup tanpa tahu kebenarannya. Yang dibutuhkan itu perintahnya apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah. Bukan manteplah, bukan. Perintahnya ketahuilah bahwa apa yang kamu yakini adalah kebenaran. Bahwa Allah itu Tuhan. Tidak ada Tuhan lain selain Allah. Nabi Muhammad itu utusan Allah, itu kebenaran, ketahuilah itu. Lah modal taunya bagaimana? Ya ngaji ilmu ini. Tanpa ngaji ilmu ini kamu nggak akan pernah tahu kebenaran apa yang harus kamu yakini. Pokoknya kata bapak saya begini Beb, ya sudah saya yakin aja Beb. Oh itu sama agama lain begitu. Di agama lain yang mereka yakini kata bapaknya, Kristen kata bapaknya, Buddha kata bapaknya, Hindu kata bapaknya. Nah, kalau kamu Islam kata bapaknya lagi, berarti kamu nggak pernah tahu kebenaran apa yang menjadi keyakinan kamu. Ya untung kamu kok mantep. Kok tiba-tiba punya keraguan? Goncang. Kok bisa goncang, Pip? Ketemu kelompok-kelompok yang sekarang ini sudah bisa membuat kamu tercengang. Dia orang-orang saintis, orang-orang yang membuktikan dengan adat, orang-orang ahli biologi, orang-orang ahli geografi, orang-orang ahli yang mereka bisa membuat kamu tercengang hingga kamu ragu, ini yang diomong Rasulullah benar apa enggak sebenarnya. Coba. Ketika kamu ragu sewaktu itu, maka iman kamu hilang. Karena yang namanya iman itu nggak boleh ada keraguan-raguan. Sedikit aja di hati kamu ragu, hilang iman kamu. Lah, biar iman kita nggak hilang bagaimana? Belajar ilmu tauhid hingga kamu tahu kebenaran apa yang bisa kamu yakini. Oh, ternyata ini benar. Lah, ketika kamu sudah tahu benarnya, tinggal bagaimana mencocokkan antara penemuan-penemuan para ilmuwan dengan apa yang kita yakini. Ini tugasnya. Gimana ini cocok? Karena nggak mungkin sebuah ilmu pengetahuan yang ditemukan oleh para ulama dengan para ilmuwan berbeda, itu nggak mungkin. Ilmu dan agama itu harus sinkron. Jadi nggak sinkron berarti apa yang dipahami oleh para ilmuwan belum jadi ilmu. Baru sekedar apa? Tesis, teori, belum jadi ilmu. Jadi penting kita sampaikan biar kita tahu bahwa yang mau kita pelajari ini apa gitu loh. Oh, si muter-muter itu aja wujud kita bako. Itu dulu. Wujud kita bako itu casingnya, itu kulit luarnya. Apa yang dibahas di dalamnya itu membahas tentang segala macam akidah kita. Hingga ini menjadi dasarnya agama. Itu mau ngaji apa saja dasarnya ini. Itu mau ngaji tahu apa namanya tasawuf, dasarnya ini. Mau ngaji hadis, dasarnya ini. Mau ngaji tafsir, dasarnya ini. Kamu nggak punya dasar akidah, bisa rusak. Kamu nggak akan bisa menemukan cara beragama yang baik tanpa dimulai dengan pondasi yang benar. Ya, jadi ini sebagaimana pesannya Imam Ad-Dasuki bahwa di akhir zaman sekarang ini janganlah kita berpegang pada hal yang lain kecuali berpegang kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian setelah beliau memberi kita nasihat, beliau membuka kitab ini dengan bacaan Bismillah, kemudian Alhamdulillah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Setelah itu berbeda dengan kitab-kitab yang lainnya. Imam As-Sanusi membuka kitabnya, karena kan matanya mata kitab As-Sanusi. Imam Ad-Dasuki sebagai apa? Pensyarahnya. Beliau nggak menggunakan amma ba'du, tapi langsung menggunakan i'lam. Annal hukmal aqliya yanhasiru fi salasati aqsamin. Al-wujubu wal istihalatu wal jawazu. Beliau membuka kitab dengan i'lam, ketahuilah. Sesungguhnya hukum akal itu terbatas dalam 3 bagian, atau tidak keluar dari 3 bagian. Yang pertama namanya wajib, yang kedua namanya mustahil, yang ketiga namanya jaiz. Ini kok tiba-tiba kitab dibuka langsung pakai hukum akal itu ada 3, wajib, mustahil, jaiz. Kenapa ini kok tiba-tiba ada? Kita suruh mengetahui hukum akal. Kitab ini seluruhnya mau bicara ilmu tauhid, nggak akan bicara Quran, nggak akan bicara hadis. Untuk mengetahui semua akidah tentang sifat-sifat Allah, dari mulai Allah itu wajib ada, Allah wajib kidam, wajib baqa, semua modalnya adalah menggunakan hukum akal. Maka sebelum kamu masuk kepada pembahasan tentang akidah yang harus kamu ketahui tentang sifat-sifat Allah, sifat-sifat para Rasul, kita diajarkan dulu apa itu hukum akal. Baru dengar bib ada hukum akal, bib lah itu. Jadi tahunya hukum itu ada hukum pidana, hukum perdata, ada hukum fikih, malah hukum rimba tahu dia. Kalau hukum akal nggak tahu apa, kok tiba-tiba ada hukum akal, baru dengar saya ada hukum akal. Hukum akal itu maknanya batasan-batasan yang ditemukan oleh akal. Karena akal manusia itu bagian dari sesuatu alat yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk mengetahui kebenaran. Ibarat timbangan, semua indera kita ini bisa salah, kecuali akal. Satu-satunya timbangan dalam diri kita yang nggak mungkin salah itu hanya akal. Yang lainnya, mata bisa keliru, telinga bisa keliru, lidah bisa keliru, hati kamu apalagi. Ini rasa-rasanya mau hujan, rasa-rasanya. Nah itu mau rasa-rasanya, pakai perasaan mah susah. Kok rasa-rasanya? Bagaimana mata kok sering keliru? Mata sering keliru. Kalau ente lihat dari jauh, jadi apa? Kecil. Mobil jadi kecil. Padahal aslinya gede. Yang salah mobilnya atau matanya itu? Matanya yang salah. Begitu mobil deket, oh ternyata gede. Kalau ente ngelihat di botol dimasukin apa? Sedotan, masukin pensil, bengkok. Ditarik, lurus, masukin, bengkok. Itu yang salah matanya apa sedotannya? Gitu? Padahal sedotannya lurus, dimasukin, bengkok, dilurusin lagi nih. Di mata kita begitu. Kadang nggak bisa mutusin hal selalu benar, nggak bisa. Kamu kadang lihat kalau naik mobil ada fata morgana, ada kayak air apa itu? Bergelombang, banjir, banyak air. Bukan, itu mah gelombang-gelombang doang, malah nggak ada apa-apanya, panas banget di daerah situ. Itu keputusan mata.
Jadi kalau kamu mau mengukur, pokoknya apa yang saya lihat dengan mata saya itu saya benarkan, oh repot. Kalau mata jadi pedoman hukum, repot. Karena tidak selalu apa yang diputuskan mata itu sampai pada kebenaran. Telinga ya begitu. Kayak suara si Anu, kayak suara si Anu. Kayak. Telinga tuh nggak selalu benar. Lidah menemukan sesuatu. Tangan. Ini bubur apa kok anget-anget? Tai nggak tahu. Gue pikir bubur anget-anget gitu. Nggak tahu. Nggak bisa diputuskan. Jadi satu-satunya alat untuk menemukan kebenaran itu hanya akal. Makanya dikatakan di kitab-kitabnya para ulama, manusia itu tadinya dilahirkan dalam keadaan kosong, tanpa pengetahuan. Kemudian dia mencari pengetahuan. Modalnya dia mencari pengetahuan, sumber ilmunya 3. Sumber pengetahuan yang bisa diperoleh manusia 3. Yang pertama apa? Panca indera. Sumber ilmu kita pertama panca indera. Ente tahu ini manis, ini panas, tahu ini asin, tahu ini merah, tahu ini semua pakai panca indera. Ente ngelihat, ente denger, ente cobain, ente pegang, ente apa? Itu semua panca indera. Ilmu pertamanya manusia dari panca indera. Itu biar Tarsan yang di hutan tahu, nggak usah sekolah itu. Jadi nggak usah mondok, urusan panca indera ngapain mondok? Tinggal dilihat, dicobain, nggak tahu. Nah, ketika panca indera ini nggak bisa menemukan sesuatu, panca indera nggak bisa nemu sesuatu. Alat yang kedua itu alat yang ketika panca indera terhalang untuk mengetahui. Siapa? Ketika kamu nanya, yang bikin saya siapa? Saya ini lahir di dunia, nggak mungkin yang bikin saya bapak saya, nggak mungkin. Kenapa? Karena bapak saya juga dibikin, bapak saya juga dilahirkan, mak saya juga dilahirkan. Jadi yang bikin saya siapa? Panca indera nggak bisa nemu. Terus apa? Akal. Tugasnya akal berpikir untuk menemukan siapa yang menciptakan saya, siapa yang bikin saya datang dari mana, kemari mau ngapain, ke dunia ini mau ngapain, dari dunia saya mau kemana lagi. Akal berpikir. Jadi akal mencari tahu siapa Tuhan, yang bikin saya siapa, bagaimana sifat-sifat Tuhan. Panca indera berhenti. Nah, ini akal ini sumber ilmu yang kedua. Sesuatu yang mata itu nggak bisa mutusin, maka akal berpikir. Kamu naruh sendal di depan pintu masjid, ente masuk, pulang sendalnya nggak ada, kemana? Pinjam orang. Kemana sendalnya? Hah? Oh, sendalnya hilang sendiri, Beb. Celing begitu. Percaya kamu? Sendal kamu taruh depan masjid, tiba-tiba percaya kamu? Oh, nggak mungkin. Ini pasti ada yang ngambil, pasti ada yang nyolong. Kamu lihat yang nyolong? Tahunya dari mana? Hah? Nggak mungkin sendal ini pindah dengan, pasti ada yang ngambil. Walaupun saya nggak ngelihat dengan mata saya, nggak dengar, nggak apa, tapi dia tahu pasti ada yang ngambil. Itu akal namanya, sumber ilmu kita yang kedua.
Jangan dianggap bahwa akal itu untuk mikir. Mikir apa? Mikir apapun yang nggak ditemukan oleh panca indera. Yang panca indera nggak bisa mutusin hasilnya, maka akal bekerja untuk menemukan apa yang jadi keputusannya. Ente malam tidur, pagi-pagi di depan kamu basah, tanah basah, semua basah. Hah? Banjir malah gitu. Kamu tidur nih, pagi-pagi melihat semua yang terjadi apa semalam? Hujan. Kamu lihat hujannya? Enggak. Dengar suaranya? Enggak. Kok tahu ada hujan? Ada buktinya. Akal tuh. Jadi sumber ilmu yang kedua adalah akal. Sumber ilmu yang ketiga apa? Khobar mutawatir, berita yang jelas benarnya, informasi yang valid, informasi yang terverifikasi, informasi yang bisa dibuktikan kebenarannya. Ketika panca indera nggak bisa nemu Tuhan, akal nemu Tuhan. Tapi akal nggak bisa tahu siapa namanya Tuhan. Berhenti nih akal nih. Ente tahu ada yang maling, tapi namanya maling tahu? Hah? Yang maling namanya siapa? Nggak tahu. Maka kita butuh sumber informasi yang ketiga. Lah, ini sumber ilmu. Lah, ketika kamu nggak punya runtutan ini, kemudian langsung kepada berita, tanpa kamu berpikir lagi apa yang harus kita tanyakan, mana sumber kebenarannya, maka berita ini kamu nggak bisa memverifikasi, nggak bisa. Untuk tahu siapa namanya Allah, caranya bagaimana? Ini pencipta Tuhan namanya siapa? Ada berapa pencipta langit bumi ini? Yang bisa kasih info siapa? Siapa? Ya hanya Nabi. Lah taunya dia Nabi bagaimana? Akal berpikir, gitu loh. Oh, dia punya mukjizat, dia punya tanda kenabian. Gitu dong. Ketika akal bisa membuktikan ini, baru coba informasikan kepada saya tentang siapa namanya Tuhan. Apa tujuan saya ke dunia, disuruh apa saya sama Tuhan, mau kemana saya setelah ini, itu info semuanya. Jadi akal ini adalah sumber ilmu yang kita miliki. Kalau kamu nggak ngerti hukum akal, maka sumber ilmu ini nggak ada gunanya. Mau mikir apa kamu kalau punya akal, tapi akal nggak tahu cara kerjanya akal. Maka disampaikanlah di sini, i'lam annal hukmal akli yanhasiru fi salasati aksa, bahwa hukum akal itu kerjanya adalah menetapkan sesuatu yang di dalam ketetapannya itu isinya ada 3. Menetapkan sesuatu perkara itu wajib, suatu perkara itu mustahil, suatu perkara itu jaiz. Kita akan bongkar satu persatu tentang apa itu wajib, apa itu mustahil, apa itu jaiz. Sebelumnya kita ingin bongkar dulu tentang apa itu yang namanya hukum. Hukum itu apa? Al-hukmu wa isbatu amrin au nafyihi. Al-hukmu wa isbatul amrin, ala amrin,
au nafyu amrin ala amrin. Hukum itu adalah menetapkan sesuatu pada sesuatu atau menolak sesuatu pada sesuatu. Itu namanya apa? Hukum. Ini dibongkar dulu nih. Hukum itu apa? Menetapkan sesuatu pada sesuatu atau menolak sesuatu pada sesuatu. Itu baru namanya apa? Hukum. Yang namanya hukum itu pasti ada yang menetapkannya. Yang menetapkan sebuah hukum siapa? Hakim. Nggak mungkin ada hukum tanpa ada hakimnya. Setiap ada hukum pasti ada hakimnya. Nah, kalau hukum itu menetapkan sesuatu pada sesuatu atau menolak, maka yang menetapkan atau menolak adalah seorang hakim. Hakimlah yang bisa mutusin, ketok palu, buat keputusan, itu harus ada hakim. Kalau nggak ada hakim jadinya apa? Main hakim kan repot nanti. Ada orang maling, nggak ada hakimnya, jadinya apa? Main hakim. Kalau sudah main hakim sendiri, berarti hukumnya terserah gua, gitu loh kan gua hakimnya, main hakim sendiri, berarti terserah gua. Mau gua tonjokin, mau gua siram bensin, mau gua, namanya main hakim. Yang bisa membuat keputusan itu adalah hakim. Nah, ketika kamu nggak menerapkan hakim yang sebenarnya, jadinya kamu akan jadi hakim sendiri, gitu loh. Jadi harus ada hakimnya. Wal hakimu bidzalika, maka hakim yang bisa menetapkan pada perkara-perkara itu imma syar'u awil adatu awil aklu. Maka hakim yang bisa menetapkan hukum itu cuma 3. Hakimnya itu adalah syariat. Yang kedua hakimnya itu apa? Adat. Yang ketiga hakimnya adalah akal. Kamu paham 3 ini, paham syariat, paham adat, paham akal, paham 3 hukum ini, cara kamu beragama beres. Nanti nggak tahu 3 hukum ini, cara kamu beragama mesti rusak. Ini pedoman utama nih. Jadi orang itu nggak tiba-tiba beragama langsung bener, enggak. Kalau ente lihat cara beragamanya orang-orang awam, itu namanya cara beragama yang banyak dimaafkan. Namanya orang awam, sudah dimaafkan aja, namanya orang awam. Lah orang awam itu yang bagaimana? Orang yang jauh dari ulama. Untuk ke tempat ulama susah, jangkauannya jauh, jadilah statusnya apa? Awam. Ketika dia beragamanya itu apa adanya, ya sudah dimaafkan, namanya orang awam. Lah ente ulamanya sebelah rumah, speakernya di kuping nempel, kok jadi orang awam? Jadi kan aneh gitu. Jadi kamu ini nggak punya kesempatan jadi orang
nggak punya kesempatan. Kenapa? Karena kamu dekat dengan sumber ilmu, gitu loh. Ulamanya ada, kitab-kitabnya ada, dijangkau mudah, didatangi gampang. Kok sampai kamu nggak tahu ilmu ini apa yang jadi alasannya, gitu loh. Jadi kamu nggak tahu tentang apa itu wajib, mustahil, jaiz. Kamu nggak tahu tentang apa itu syar'i, adi, dan akli. Nah ini walaupun ini di dalam di dalam pembahasan agama nggak ada Quran hadisnya, mana Quran yang menerangkan tentang hukum syar'i, adi, akli, mana ada? Wah, hadisnya mana nggak ada. Tapi ini mau dijelaskan satu persatu dari awal perkara, biar kamu tahu cara membedakan satu hal dengan hal yang lain. Karena kamu akan dituntut untuk jadi hakim. Tiap-tiap orang yang punya akal itu adalah hakim. Karena akal kamu nggak bisa ikut akal saya. Kamu punya akal, saya punya akal, nggak bisa. Akal kamu ikut akal saya nggak bisa. Akal kamu harus punya keputusan, akal saya harus punya keputusan. Walaupun nanti keputusannya sama, tapi yang memutuskan harus kamu. Bahwa saya menemukan kalau Allah Tuhan. Kamu harus punya keputusan. Kenapa? Karena kamu juga punya akal. Nggak bisa akal kamu dinonaktifkan, kamu ikut akalnya orang. Nggak bisa. Nah, itu akal kamu buat apa gunanya? Sewain aja daripada nganggur begitu akalnya. Hah? Kayak ada orang punya motornya baru, kerudungin mahal, cuci tiap hari, begitu mau keluar dituntun. Kenapa bro? Motor baru, ya naikin dong. Enggak, sayang. Keliling-keliling tuntun, dianya jalan nuntun, motoran repot. Ente begitu, ente punya akal, tapi kok ikut pendapatnya orang lain, itu sama aja kamu punya motor keren, tapi dituntun doang, kan aneh. Ente ini gue bingung loh. Ente punya motor bagus, dipakai ngebut bisa, tapi jalannya apa? Lah, kalau belum bisa naik motor, ya jangan dituntun. Kamu cari guru caranya naik motor. Ini motor belum dikelilingin aja, ya Allah. Jadi orang yang beragama kok mengikuti pendapatnya orang lain, itu dia punya alat akal yang istimewa, tapi nggak pernah ini sia-sia yang banget. Jadi kamu dituntun untuk paham dulu apa itu yang namanya hukum. Hukum itu kembali tadi apa? Menggandengkan sesuatu atau menghubungkan sesuatu dengan sesuatu atau menolak sesuatu pada sesuatu. Kalau ditanya arah hukumnya apa? Apa hukumnya arah? Haram. Apa hukumnya arah? Ayam. Apa hukumnya arah? Haram. Apa hukumnya arah? Apa hukumnya arah? Apa hukumnya arah? Arah haram. Ini ada arak nih. Hukumnya apa? Belum ada hukumnya. Gimana sih? Lah haram yang haram siapa? Araknya haram.
Arak berdosa nih. Masuk neraka arak, neraka lu neraka. Arak masuk neraka, bukan mukalaf kok neraka gimana sih? Ini bukan mukalaf kan? Najis, yang najis siapa? Arak najis. Cuci dong. Hukumnya apa arak ini? Gak ada hukumnya. Kan hukum artinya apa? Menghubungkan sesuatu dengan sesuatu. Kalau arak sudah dihubungkan, arak diminum lah. Hukumnya apa? Itu dong. Arak buat cuci tangan. Hukumnya apa? Gitu dong. Kalau arak doang hukumnya apa? Hah? Jadi nggak ada hukumnya karena belum dihubungkan, gitu loh. Hukum itu menghubungkan sesuatu dengan baru jadi hukum, gitu loh. Logonya udah ada halal, udah ada logonya. Logonya, iya. Kalau logonya halal, kalau saya colong gimana? Tetap halal gitu. Kalau saya colong malah halal gitu. Jadinya halal gitu. Itu maksudnya halal. Ini boleh dimakan dengan cara apa? Dibeli, jangan dicolong. Kalau dicolong, kalau dicolong haram. Lah iya dong. Ini arak. Ini bawahnya susu. Susu hukumnya apa? Belum ada. Gimana sih? Karena hukum tadi apa? Menghubungkan sesuatu dengan sesuatu. Kalau ini barang belum dihubungkan, sekarang kita hubungkan. Arak diminum. Hah? Kata siapa? Yang minum siapa? Yang minum sunggokong namanya. Coba hukumnya apa? Arak yang minum namanya. Hah? Enggak, yang minum arak anak saya yang umur 5 tahun gitu. Hukumnya apa? Ya kan hukumnya nggak ada haram. Yang haram minum arak siapa? Halal. Akhir balik orang yang sudah usianya 15 tahun dia minum arak. Hukumnya dalam keadaan ada minuman yang lain. Ini araknya ada, di sebelahnya ada Fanta, ada sirup. Kok yang diminum arak hukumnya haram. Jadi ini bisa jadi hukum ketika sudah digandengkan arak yang diminum, itu loh. Yang diminum itu berarti menggandengkan sesuatu dengan sesuatu, gitu loh. Kalau baru arak doang, belum ada gandengannya, belum jadi hukum. Hah? Nggak ada logo haram ini. Sekarang ini bicara hukum syar'i tadi. Nanti kita mulai akan bisa tahu ini hubungan ini dikatakan haram, hakimnya siapa gitu kan? Yang mengatakan haram itu hakimnya siapa? Syar'i. Nah, sekarang kira gelas hukumnya apa? Berjahit sudah wajib, sudah mustahil.
Gelas hukumnya apa? Ya belum ada hukumnya. Apanya gelas gitu dong. Oh, bundernya gelas hukumnya apa? Jais. Menempatnya gelas hukumnya apa? Tidak menempatnya gelas. Nah, berarti ini gelas ini belum ada hukumnya karena belum dihubungkan. Jadi ketika gelas dikatakan apa yang mau dihukumi dari gelas? Oh, saya mau nanya hukum bunder sama gelas. Gelas yang bunder. Berarti ada gelas, ada bunder, dihubungkan sama gelas, hukumnya apa? Kenapa kok jais? Ada yang kotak. Karena ada gelas yang kotak. Gelas itu nggak harus bunder. Bisa juga gelas itu kotak. Berarti gelas yang bunder hukumnya jais, boleh-boleh saja. Jadi yang namanya hukum itu menghubungkan sesuatu dengan sesuatu. Lah, yang menghubungkan ini namanya siapa nanti? Yang bisa menetapkan hubungan namanya hakim. Yang bisa menetapkan sebuah hubungan sesuatu dengan sesuatu namanya hakim. Lah, hakim itu ada 3. Ada hakimnya syar'i, ada hakimnya adi, ada hakimnya akal. Hakimnya syar'i ini apa? Hakim yang syar'i ini adalah hakim itu seseorang yang membuat sebuah ketetapan. Dia yang mengatur sebuah ketetapan. Yang ngatur dia ini. Kalau dia mau merubah, bisa. Contoh, lampu merah hukumnya apa? Hah? Lampu merah. Kalau kamu lihat lampu merah hukumnya apa? Berhenti. Coba nyalain merah, Pak. Ambil lampu merah, taruh situ juga. Ini berhenti nggak? Enggak, kenapa nggak berhenti? Lampu merah hukumnya apa? Ya nggak ada hukumnya. Oh, sekarang polisi mau bikin peraturan. Lampu merah ditaruh di perempatan. Siapa yang lewat ketika lampunya merah? Dia harus berhenti. Kalau hijau, jalan. Sekarang polisi mau rubah, boleh nggak? Saya mau ganti sekarang kalau berhenti itu pink, ya. Boleh nggak? Boleh nggak? Lah ya boleh, wong dia yang bikin kok. Ya terserah saya mau warnanya hijau kek, mau warnanya merah kek. Jangan hitam ya. Hah? Jangan hitam. Terserah dia mau bikin warna apa aja. Punya mati dari jalan. Dia yang bikin kan, kuning tandanya apa, hijau tandanya apa, dia yang bikin. Dia bisa ngatur kapan aja gitu loh. Lah, ketika yang ngatur ini mengatur apa urusannya manusia, ketika dia berkaitan sama negara, itu namanya undang-undang. Yang ngatur namanya negara, presiden. Keluarnya hukum namanya undang-undang. Yang ngatur polisi jadinya apa? Peraturan lalu lintas. Kalau yang ngatur tentang agama, itu yang ngatur Allah dan Rasulnya. Maka Allah bisa merubah kapan aja. Buktinya mana? Hukum Nabi Isa diganti dengan hukum yang lain.
diganti lagi hukum yang lain. Allah yang merubahnya boleh. Dulu nggak ada hukum wajib sunat, tiba-tiba ada hukum wajib sunat. Dulu nggak ada sholat 4 rakaat, tiba-tiba ada hukum sholat 4 rakaat. Ini Allah merubah hukum. Kenapa? Karena Dia yang bikin. Nah, hukum yang dibikin seseorang itu namanya hukum syariat atau peraturan. Jadi kalau kamu selama ini hanya tahu, oh hukum itu peraturan, Beb, itu hukum yang diatur oleh seseorang. Orang hanya tahu hukum itu doang. Ada hukum pidana, perdata, ada undang-undang. Ini semua sama nih, hukum yang diatur oleh seseorang. Sama dengan hukum syariat. Ada wajib sholat, wajib puasa, wajib haji, wajib zakat. Ini hukum yang diatur oleh seseorang. Tinggal hukum yang demikian, hukum yang diatur seseorang, itu hukumnya bisa kapan saja mengalami perubahan. Kalau yang mengatur hukum itu menginginkan perubahan, makanya undang-undang itu bisa diamandemen. Ya, apa amandemen itu? Perubahan undang-undang. Undang-undang dasar 45 pasal sekian mau diamandemen, atau undang-undangnya mau diamandemen, namanya ini undang-undangnya mau dirubah. Kok dirubah kenapa? Ya mau dibikin bisa, ya dirubah juga bisa, gitu loh. Tamu 24 jam wajib lapor, undang-undang siapa itu? Hah? Ya undang-undangnya RT dong. Kalau RT mau merubah boleh? Tamu 28 jam wajib lapor, boleh nggak? Boleh kan? Atau tamu 36 jam wajib lapor. Kenapa harus 24 jam? Itu serah RT. Kenapa? RT yang bikin peraturan. Itu namanya hukum yang pertama. Itu hukum syariat atau biasa kita nyebut namanya peraturan yang diatur oleh seseorang. Ini yang pertama, biar kamu tahu bahwa hukum itu enggak hanya hukum yang diatur oleh seseorang aja, tapi nanti ada hukum-hukum yang lainnya. Dimulai dengan hukum syariat, karena ini hukum yang banyak orang tahu, ya ini undang-undang yang dibikin oleh seseorang. Kalau undang-undang yang bikin presiden namanya, peraturan yang bikin presiden namanya undang-undang. Peraturan yang bikin polisi namanya lalu lintas. Kalau undang-undang yang bikin Pak RT, ada nanti undang-undang lagi hukum yang bikin kepala keluarga. Jam 7 harus masuk rumah. Jam 7 belum di rumah, pintu kunci, tidur di luar. Peraturan siapa itu? Bapak yang ngatur. Anak nggak boleh tidur di atas jam 10. Subuh harus bangun. Pagi harus begini, siang begini. Itu peraturan yang bikin siapa? Seseorang. Jadi ada hukum yang pertama namanya hukum syariat. Kita nyebut syariat kenapa? Karena kita mau bicara hukumnya Allah. Hukumnya Allah namanya hukum syar'i, gitu loh. Hukum Islam. Karena ada hukum-hukum yang lain yang tidak dibuat oleh Allah, tapi yang buat siapa? Pemerintah, yang buat polisi, yang buat Pak RT, yang buat kampung jam 10 harus di portal. Yang bikin siapa itu? Pak RT. Di agama ada? Nggak ada. Kalau nggak di portal haram gitu, nggak ada.
Boleh. Jadi ada hukum yang pertama namanya hukum yang diatur oleh seorang. Kita nyebut ini hukum syar'i karena yang mau kita bicarakan adalah hukumnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu hukum syariat. Yang isinya nanti ada wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Jadi kita akan bahas satu persatu pada perjumpaan yang akan datang, insya Allah. Ini kamu biar jelas apa itu yang namanya hukum, dan siapa hakimnya, dan apa keputusannya, dan apa fungsinya hukum ini. Mudah-mudahan dengan pelajaran ini kita terbuka wawasan kita, hingga kita bisa membedakan antara berbagai macam hukum, hingga tidak sampai kita salah menetapkan hukum pada sesuatu. Insya Allah. Wallahu alam bisawab, wa ila hadratin nabi al-fatih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna ya nana tarafna wa anana asrafna fatub alaina tauba taghsil kulli hauba asdur lana aurati wa amin raati waghfir Rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani asairil hilani wa kulli di mahabbah au jiratin au suhbah al muslimina ajma'amina Rabbi fadlan wa judan mannan la biktisabi minna bil mustafa rasuli nadha bi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi idada ta'zi suhbi walhamdulillahi bil badi wa danahi ana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.